dulu ya, yaitu yang terkait persamaan garis ya. Oke. Kalau di buku ini masih chapter 3 gitu ya. Chapter 3. Jadi kalian bisa, kalau di slide ini masih kurang penjelasannya, silahkan buka bukunya lagi gitu ya, supaya bisa lebih komprehensif penjelasan yang kalian dapatkan. Kemudian tujuannya yaitu kita setelah belajar ini diharapkan para mahasiswa ini bisa memformulasikan persamaan garis gitu ya, dan persamaan bidang. Sebenarnya tidak rumit, tapi banyak penjelasan yang mungkin kalian juga baru akan temui di pelajaran minggu ini dan minggu depan. Ya, ini ya, kita mulai dengan yang pertama, persamaan garis dulu pada di 2 dimensi dan 3 dimensi. Oke, ya, yang pertama persamaan garis 2 dimensi dan 3 dimensi. Oke, ya, jadi ini penjelasannya dulu ya. Ya, ketika kita membuat garis gitu ya, garis di bidang 2 dimensi ataupun 3 dimensi gitu ya. Garis ini bisa digambarkan atau ditentukan berdasarkan titik awal dari garis tersebut yang disebut dengan x0 dan vektor non-zero ya, menunjukkan kemana sih arahnya, awalnya kemana, arahnya kemana gitu ya, dan besarnya seberapa gitu ya, kan vektor kan itu tujuannya ya, v. Titik asalnya dari mana, x0. Oke, nah ini kalau digambarkan seperti ini komponennya, x0 sebesar apa, sampai mana, ke arah mana, itu v. Inilah yang nanti kita akan gunakan untuk membuat sebuah persamaan garis. Terakhirnya kan persamaan garis itu apa, y sama dengan x tambah berapa konstantanya gitu kan ya, berapa x, nah, a kali x tambah berapa konstantanya, kan gitu biasanya persamaan garis. Nah, sekarang kita belajar bagaimana sampai muncul persamaan tersebut gitu ya. Oke, jadi tadi itu ya konsep filosofinya. Ini ya, garis ada x0 sampai akhirnya seberapa, arahnya kemana, itu v gitu ya, dan panjangnya seberapa v gitu. Oke, nah kalau kita mau menurunkan persamaan garis, anggaplah garisnya ini garis L gitu ya, garis L. Persamaan garis L ini dimana titik asalnya adalah x0, titik akhirnya adalah x, dengan arah yang dari garis ini kemana adalah v gitu ya, adalah vektor v, maka bisa didapatkan persamaan seperti ini, x kali x0, x dikurangi x0 artinya ini dikurang ini untuk menentukan panjangnya ini kan, itu akan sama dengan v dikali sebuah nilai t gitu ya, parameter, untuk supaya si kiri ini, ruas kirinya x min x0 itu sama dengan t kali v. Jadi nanti kita akan dapat persamaannya dengan x sama dengan x0 ditambah t dikali v. Oke. Nah, sekarang dari sini kita gunakan nih pengetahuan yang kita miliki ini, bagaimana caranya menjawab beberapa contoh ini. Misalkan nih gini ya, beberapa contoh pertanyaan-pertanyaan sederhana terkait membuat persamaan garis dari vektor dan titik asalnya gitu ya. Pertama, carilah persamaan vektornya dan parametric equationnya, persamaan parametriknya dari sebuah garis di bidang 2 dimensi gitu ya, yang melewati origin itu artinya 0,0 dan dia paralel kepada vektor ini. Nah, vektornya kita udah tahu nih ya. Nah, sekarang gimana caranya? Ya, kita tinggal masukkan ke rumus yang tadi. Di sini x0-nya kan 0,0 ya, melewati origin. Atau ditulis 0 matrix 0 vektor 0 ya. Ini isinya ya 0,0.
Jadi X tadi kan X sama dengan X0 tambah TV gitu ya. Jadi ini X sama dengan TV saja gitu ya. Nah, jadi sekarang kalau kita tahu X-nya adalah pada koordinat 2 dimensi kan X sama Y ya. Berarti ininya diganti X, Y. X, Y sama dengan T. T-nya ini dikalikan dengan X0-nya. Dikalikan dengan nilai V-nya gitu ya. Ya, nilai V-nya yaitu 2 min 2,3. Oke, maka dapatlah kita, ini kan dikali ke dalam ya, T-nya dikali ke dalam ya. X sama dengan min 2 kali T, Y sama dengan 3 kali T. Ya, inilah persamaan parametriknya. Oke. Oke, kita lanjut lagi ya. Yang berikutnya ada cari lagi persamaan vektor dan parametric equation-nya pada garis yang berada pada bidang 3 dimensi. Nah, tadi kan 2 dimensi saja, sekarang 3 dimensi. Tapi ini perbedaannya, dia tidak origin yang dilewati, tidak 0,0, tapi 1,2, min 3, dan dia paralel terhadap vektor ini. Caranya gimana? Ya hampir sama ya, yaitu masukkan rumusnya dulu. X sama dengan X0 tambah TV, X-nya adalah XYZ gitu kan. Jadi XYZ sama dengan X0 kan tadi jelas ya, ini 1, 2, min 3 ya. V-nya adalah ini 4, min 5, min 1 ya. Sekarang kalau kita kalikan ke dalam, X sama dengan 1 ditambah 4T ya. Ini benar. Y sama dengan 2 ditambah min 5T ya. Z sama dengan min 3 tambah T ya. Ini benar, udah kan? Itulah persamaan parametriknya. Oke, yang terakhir ini sebenarnya simpel ya. Dari persamaan yang kita dapat di B, carilah solusi yang berbeda dengan P0. Artinya dia mau mencari tahu titik-titik lain yang berada pada garis tersebut gitu ya. Nah, jika kita merepresentasikan ini dalam sebuah persamaan parametrik gitu ya, maka kita bisa cek T-nya ini. T-nya kan berupa parameter, bisa kita ganti dari 0 sampai tak hingga kan. Nah, kita cek aja beberapa T, nilai T yang mudah dihitung ya. Misalkan T0. Kalau T0 kita masukkan, maka XYZ nilainya 1, 2, min 3. Nah, ini kan sama ya dengan yang X0. Kan kita diminta mencari yang berbeda. Berarti kita coba masukkan 1. Ketika masukkan 1, oh ternyata solusinya beda. Ketika masukkan min 1 juga beda gitu ya. Oke. Selanjutnya itu begini. Jika X0 dan X1 itu hanya adalah titik-titik khusus ya, titik-titik yang unik gitu ya. Tidak sama X0 tidak sama dengan X1. Maka kalau kita disuruh membuat persamaan garis berdasarkan dua titik tersebut, itu bisa gitu ya. Jadi caranya adalah tentu kita harus tahu dulu ya, apakah dia vektor yang ada nggak vektor yang paralel gitu ya. Nah, tapi kalau sudah kita ketahui itu, nah kita bisa masukkan nih ke formula ini. X0 gitu ya. X sama dengan X0 tambah T. Ini kan kemarin V ya. Tapi ini kalau diganti dengan ini akan lebih bisa ini ya. Bisa dipermudah perhitungannya gitu ya. Tadi kita nggak perlu tahu berapa vektor V-nya, kita cukup tahu dua titik aja yang melewati garis tersebut. T dikali X1 min X0, atau X sama dengan 1 min T kali X0 tambah T kali X1. Oke, persamaan dua berdasarkan dua garis untuk mendapatkan persamaan dari vektornya. Oke, nah ini contohnya gitu ya. Kalau kita diminta mencari persamaan vektor dan persamaan parametrik dari
dari sebuah garis yang melewati 2 poin ini ya, 0,7 dan 5,0. Kemudian sekarang kita harus tentukan kan, kalau kita mau pakai rumus ini, mana yang X1, mana yang X0, kan gitu ya. Nah, di sini dikatakan bahwa nggak masalah mau P yang dipilih jadi X1, mau Q yang dipilih jadi X1, atau P yang jadi X0, Q yang jadi X0. Itu tidak masalah. Nanti akan ditunjukkan bahwa hasilnya ternyata sama. Gitu ya. Hasilnya sama. Misalkan nih di sini ya. Contoh, kita pakai X1 adalah 5,0, artinya Q-nya adalah X1 ya. Jadi X0-nya ya 0,7 gitu ya. Jadi X1 min X0 ini V-nya ya, nilai V-nya 5,7. Artinya 0 ini ya. 5 dikurangi 0 kan 5. 0 dikurangi 7 kan min 7. Maka kita masukkan ke persamaan tadi ya. Karena ini X0-nya adalah ini, X0 adalah 0,7, maka persamaannya adalah X, Y sama dengan 0,7 plus T kali 5,7 min 7. Dapatlah kita X-nya adalah 5T. Ya kan, ini kan 0. X-nya 5 dikali T kali 5 ya, 5T. Kemudian Y-nya adalah 7 dikurangi 7T ya. Oke. Nah, sekarang kalau kita balik gimana? Nah, kalau kita balik di sini kita dapatkan 5. Oke. Tadi kan kita pakai ini ya, 0,7-nya jadi X0. Kalau kita pakai 5,0-nya yang jadi X0, maka kita ulangi lagi ya, X1 min X0 itu dapatnya min 5,7. Nah, ini V-nya dia. Nah, di sini kan 5,7. Nah, ini sekarang 5,0 tambah 7 kali min 5,7. Nah, ini kalau kita cari persamaan garisnya ya, 5 X-nya adalah 5 dikurangi 5T. Ini udah benar. Y-nya adalah 0 kan, 0 ya, tambah 7T gitu ya. Ini juga udah benar. Oke, kira-kira seperti itu kita dapat rumus parametriknya. Nah, dari sini kalau kita masukkan tadi ya, formula tadi ini ya. X-nya kan 5T. Y-nya adalah 7 min 7T. Ya, kalau ini berarti T-nya berapa? 1/5 ya. Artinya Y sama dengan 7 min 7/5X. Kan gitu ya. Kalau kita kalikan 5 sama-sama ya. 5Y sama dengan 35 minus 7X ya. 5Y tambah 7X sama dengan 35. Nah, ini kita buat jadi rumus persamaannya. Nah, ini kan 5Y tambah 7X sama dengan 35. Oke, inilah yang dimaksud persamaan garis. Kalau kita bikin garisnya pakai ini kan bisa ya, dapat garis ini. Oke, kira-kira seperti itu. Mungkin yang untuk plane ini kita minggu depan. Jadi kita break dulu ya, 15-20 menit deh sekarang, lumayan banyak. Jadi nanti kita lanjut lagi materinya. Kita lihat materi-materi yang lain dulu ya, selain ini ya, persamaan garis, persamaan bidang. Oke.